Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan di jalan utama penghubung Purwakarta-Karawang. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian. Sebuah rumah warga di Desa Nanggewer, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka rusak berat tertimpa tebing setinggi 4 meter yang longsor. Seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Garut diduga menjadi korban penganiayaan karena sundutan rokok. Informasi pertama untuk Anda, tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan truk dan 1 sepeda motor di jalan utama penghubung Purwakarta-Karawang Senin siang. 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian akibat terlindas truk. Kecelakaan maut terjadi di jalan utama yang menghubungkan Purwakarta dengan Karawang di Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan truk serta 1 sepeda motor. Kecelakaan diduga terjadi akibat truk peti kemas yang melaju dari arah Karawang menuju Purwakarta hilang kendali. Truk akhirnya menabrak dan melindas sepeda motor serta 3 kendaraan truk lain dari arah berlawanan. Dorong kalau diesel ini kena motor kena pelan ya mungkin langsung ke iles, nabrak dulu mobil ini. Tangan kita. Kayaknya yang di sono nggak tenang juga supir, nggak bisa ngerem, ya akhirnya tumpah. Berapa kendaraan? Berapa kendaraan Pak? Kendaraan apa aja? Full diesel, trailer 2, ini 1 di Sama motor 1? Iya. Truk kemudian melintang dan peti kemas yang diangkut terguling menutup jalan. Menurut Kernet, salah satu truk yang terlibat kecelakaan diduga truk tidak bisa dikendalikan akibat mengalami remblong. Uang ke kanan, ke kiri itu ada motor, banyak motor. Terus ada kolisal yang truk itu. Nah dia nabrak truk, terus yang ngebuang ke kanan, ini nabrak kontainer yang warna putih itu. Itu kejadiannya mah, yang jelasnya mah gitu. Dugaannya kenapa sih itu bisa nyampe klakson-klakson gitu? Dugaannya sih remnya blong. Itu dari arah Karawang ke menuju Purwakarta berarti? Iya. Dari Karawang menuju Jadi Purwakarta. awal nabraknya motor dulu? Iya, motor dulu. Motor dulu, baru ini kolisel yang kecil, mobil kecil itu. Kolisel, terus yang babat mobil genset juga itu yang dari genset? Iya, itu kena ekornya. Yang mobil genset itu kena ekor. Itu dari arah Purwakarta berarti yang genset? Iya, dari sini yang mau ke arah Karawang gitu. Akibat kecelakaan, pengendara dan penumpang sepeda motor, Halifah Hari serta 1 orang anak kecil, warga Curug Kelari, Kabupaten Karawang tewas di lokasi. Kedua korban tewas kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta. Olah TKP yang dilakukan Satuan Lantas Polres Purwakarta menunjukkan sebelum kecelakaan terjadi, truk peti kemas sempat berupaya mendahului kendaraan di depannya, namun gagal dan hilang kendali. Kondisi jalan yang menurun membuat laju truk peti kemas kian tidak terkendali. Usai menabrak sepeda motor, truk menabrak 3 truk lain di depannya. Truk trail yang berwarna hijau tersebut berusaha untuk menyalip dan kemudian dari arah yang berlawanan karena kurangnya antisipasi ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan sehingga kendaraan truk trail tidak dapat mengantisipasi datangnya kendaraan tersebut dan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Polisi masih memburu pengemudi truk peti kemas yang kabur usai kejadian. Upaya evakuasi bangkai kendaraan terkendala dengan kondisi truk besar berisi muatan yang melintang menutupi jalan. Hingga Senin sore, kendaraan menuju Karawang melalui jalur ini masih dialihkan hingga alat berat yang didatangkan untuk evakuasi tiba di lokasi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Sebuah rumah rusak berat setelah tertimpa tebing setinggi 4 meter yang longsor di Desa Nanggewer, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Beruntung seluruh penghuni rumah selamat. Dinding sebuah rumah warga jebol setelah tertimpa longsoran tebing setinggi 4 meter yang terjadi di kawasan Desa Nanggewer, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Akibat terjangan longsor tersebut, bagian dapur serta kamar tidur dan barang-barang rumah tangga milik Didin rusak berat. Menurut pemilik rumah, longsor terjadi pada Minggu petang saat kawasan Sukahaji Majalengka diguyur hujan cukup lama. Meski rumahnya rusak berat, namun para penghuni rumah selamat.
karena kan hujan terlalu deras, terus langsung jebolin ini. Jebol, iya tembok. Iya. Itu ruangan apa aja yang jebol itu? Pak, Ruangan dapur ini, sama ruangan apa? ruangan depan dari belakang Gerasi. gerasi ya. Itu apa aja yang rusak barang-barang? Ya semacam yang ketertimpan, sepeda, mainan anak-anak, terus perabotan alat-alat elektronik, Itu ketinggian tebing itu berapa meter? paling 3 meteran. 3 meter, 4 meter. Iya, 3 meter. Itu posisi longsor itu keluarga lagi di mana, Pak? Saya lagi di sini kebetulan lagi ada itu entok mau ketuk entok gitu ya. Iya. Jadi aku ngebukain langsung ke sini. Oh. Aku ke sini langsung Lari. iya. Lari. Kalau anak-anak mah di dalam. Kalau lagi di dalam. Iya, Itu kerugian itu berapa perkiraan ditaksir? sekitar 50 lebihan lah, 50 juta lebih. 20 juta lebih. Pada Senin pagi, warga bersama TNI serta aparatur desa membantu membersihkan rumah dari material longsor. Penghuni rumah untuk sementara waktu mengungsi ke rumah kerabatnya. Kerugian material akibat longsor ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Longsor juga terjadi di Dusun Cikaso, Desa Patala, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Sebuah tembok penahan tebing setinggi 5 meter dan panjang 15 meter longsor setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Tak ada korban jiwa, namun sebuah rumah rusak berat, 3 lainnya terancam longsor. Desa Patala, Kecamatan Cilebak yang berbatasan dengan Kecamatan Ciwaru di Kabupaten Kuningan adalah salah satu desa yang masuk ke dalam daerah rawan bencana. Setelah sebulan lalu, satu rumah warga ambruk akibat tertimpa material longsor dari tebing kebun. Kali ini, tembok penahan tebing setinggi 5 meter dan panjang 15 meter di Dusun Cikaso, Desa Patala juga mengalami longsor. Menurut warga, sebelum longsor pada Jumat malam pekan lalu, hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Cilebak sejak Jumat siang hingga malam hari. Pada Sabtu siang, longsor susulan kembali terjadi. Material longsoran menimpa bagian belakang rumah warga. Kedua kalinya longsor susulan hari Sabtunya. Gitu. Terus jam 5.30 lah yang keduanya. Sebelumnya hujan deras atau gimana, Pak? Kan? Hujan deras sebelumnya. Sebelumnya hujan deras. Lama terus berapa? Kelamaan hujan dari jam 13 sampai malam lah. Hujan jadi nggak berhenti gitu lah. Terus-terusan hujan mengguyur gitu. Terus longsoran ini menimpa rumah siapa aja, Pak? Berupa rumah Ibu Dasri. Rumah Ibu Dasri dan rumah saya sebagai ketua lingkungan Pak RT-nya gitu, yang ketimpa rumah itu. Ada berapa yang terancam longsor, Pak, berikutnya? Ada yang 3, yang paling parah 3 gitu. Untuk sementara, korban yang rumahnya rusak berat dan terancam terseret longsor saat ini mengungsi ke rumah saudaranya. Hingga Minggu sore, petugas BPBD Kuningan masih mendata jumlah kerugian yang diderita warga serta bagaimana penanganannya. Kami sudah melakukan upaya untuk dengan pengarahan massa juga dengan pihak terkait di Desa Patala, sehingga material yang longsoran jalan lingkungan antar RW bisa tertangani dan tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Dan himbau kepada masyarakat yang ada di perbukitan, khususnya ke semuanya, agar lebih berhati-hati dan waspada dengan cuaca hujan yang masih cukup intensitas panjang meskipun tidak besar. Dan himbau juga agar lebih berhati-hati dan lebih waspada. Petugas BPBD Kuningan juga mengimbau warga yang berada di daerah rawan bencana agar waspada dan segera mengamankan diri bila terjadi hujan deras yang cukup lama. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.
Informasi lainnya untuk Anda, puluhan pengemudi angkot di Pantura, Kabupaten Cirebon menggelar protes terhadap angkot lainnya Sabtu pekan lalu. Protes dilakukan dengan menurunkan paksa penumpang dan melarang angkot jurusan Pleret Arya Winangun untuk mangkal di area Pasar Tegal Gubuk. Sejumlah pengemudi angkot 02 di jalur Pantura Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon Sabtu lalu mengadang angkot Arja Winangun Pleret atau angkot AP yang kerap mangkal dan mencari penumpang di sekitar Pasar Tegal Gubuk. Sejumlah angkot yang kedapatan melintas juga diminta untuk menurunkan penumpangnya. Menurut para pengemudi angkot 02 jurusan Kaliwudi Tegal Gubuk Arja Winangun, angkot AP telah menyalahi trayek yang sudah ditentukan, yaitu Arja Winangun Pleret. Namun selama bertahun-tahun, angkot tersebut melewati trayek hingga ke Pasar Tegal Gubuk. Aksi protes sudah berulang kali dilakukan, namun tidak pernah ada ketegasan dari petugas terkait, seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya DLLAJ dan Dinas Perhubungan, sehingga mereka memaksakan diri turun ke jalan. Trayek ini udah menyalahi aturan. Kita punya trayek Kaliwudi Arja Winangun Tegal Gubuk, sedangkan mereka Arja Winangun Pleret. Makanya kita adakan komunikasi sama mereka dan terjadilah seperti ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Mudah-mudahan setelah adanya kejadian ini, mudah-mudahan mereka mengerti dan muatan juga mengerti. Aksi protes yang sempat memanas ini diredam petugas Polsek Arja Winangun. Petugas memberikan solusi dengan mengingatkan pengemudi angkot AP untuk tidak mendekati Pasar Tegal Gubuk. Pengemudi angkot AP diminta bergerak sesuai trayek yang sudah ditentukan, di mana batas akhirnya adalah lampu merah Arja Winangun. Maaf, yaitu angkot untuk dari AP bisa menurunkan di Tegal Gubuk, tapi tidak mangkal di Tegal Gubuk. Jadi tetap mangkalnya di lampu merah atau Arja Winangun. Si penumpang yang mau ke kota dari sini dan angkot yang Kaliwudi Arja Winangun nanti diantar ke lampu merah. Nah, selanjutnya yang mau ke kota ya naik AP gitu. Dari Polsek Arja Winangun sendiri apa terlibat dalam pengawasan ketika AP nanti mangkal dan mengarah? Kami nanti monitor dalam kegiatan ini, mudah-mudahan bisa disepakati selamanya. Sementara itu, penumpang yang sempat diturunkan paksa diangkut menggunakan angkot 02. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qoricilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.